Salam kasih dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kita boleh kembali berjumpa dalam renungan harian di hari Selasa tanggal 6 Mei 2025. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Sejenak kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang selalu nyata di dalam hidup kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu, ya Roh Kudus terangi hati kami, agar firman-Mu yang kami baca boleh mengambil bagian dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan datang kepadamu. Dengarkan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Kata Agripa kepada Paulus, "Engkau diberi kesempatan untuk membela diri." Paulus memberi isyarat dengan tangannya, lalu memberi pembelaannya seperti berikut. "Ya Raja Agripa, aku merasa berbahagia karena pada hari ini aku diperkenankan untuk memberi pertanggungan jawab di hadapanmu terhadap segala tuduhan yang diajukan orang-orang Yahudi terhadap diriku. Terutama karena engkau tahu benar-benar adat istiadat dan persoalan orang Yahudi. Sebab itu aku meminta kepadamu supaya engkau mendengarkan aku dengan sabar. Semua orang Yahudi mengetahui jalan hidupku sejak masa mudaku. Sebab dari semula aku hidup di tengah-tengah bangsaku di Yerusalem. Sudah lama mereka mengenal aku, dan sekiranya mereka mau, mereka dapat memberi kesaksian bahwa aku telah hidup sebagai seorang Farisi menurut mazhab yang paling keras dalam agama kita. Dan sekarang aku harus menghadap pengadilan oleh sebab aku mengharapkan kegenapan janji yang diberikan Allah kepada nenek moyang kita, dan yang dinantikan oleh kedua belas suku kita. Sebentar mereka siang malam melakukan ibadahnya dengan tekun, dan mereka mengharapkan itulah yang Raja Agripa. Aku dituduh orang-orang Yahudi, mengapa kamu menganggap mustahil bahwa Allah membangkitkan orang mati? Bagaimanapun juga, aku sendiri pernah menyangka bahwa aku harus keras bertindak menentang nama Yesus dari Nazaret. Hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara. Setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tetapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Dalam rumah-rumah ibadat, aku sering menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkal imannya, dan dalam amarah yang meluap-luap, aku mengejar mereka bahkan sampai ke kota-kota asing. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tema perenungan kita pada pagi hari ini, memberitakan Kristus di tengah ancaman. Setiap orang percaya dipanggil oleh Allah tidak hanya menikmati Injil damai sejahtera dari Allah, melainkan diberi amanat untuk memberitakan Injil yang telah diterimanya. Memberitakan Kristus di tengah situasi yang aman dan tenang atau tanpa risiko
adalah sesuatu yang normal. Namun jika kita memberitakan Kristus di tengah situasi yang sulit, maka itu merupakan sebuah tantangan yang tidak gampang. Tantangan memberitakan Kristus yang bangkit di tengah situasi yang sulit atau terancam, inilah yang dikisahkan pada perikop yang kita renungkan hari ini. Kondisi yang sulit atau terancam tidak menyurutkan semangat dan nyali Rasul Paulus memberitakan Injil. Justru momen yang dialaminya ketika ia diperhadapkan kepada Herodes Agripa pertama untuk melakukan pembelaan diri dimanfaatkan dalam memberitakan Injil. Di hadapan Herodes Agripa pertama, ia menyebutkan bahwa ia memiliki masa lalu yang kejam terhadap orang kudus dan mengharapkan mereka semua dihukum mati. Ia pun dengan jujur mengakui bahwa ia seringkali menyiksa orang Kristen di rumah ibadat dan berharap dengan tindakannya tersebut akan menyebabkan orang Kristen menyangkal imannya. Namun justru sebaliknya yang terjadi. Paulus yang tadinya menganiaya orang Kristen bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Perjumpaannya dengan Yesus dalam peristiwa Damsyik mengubah tujuan hidupnya dengan meyakini Kristus yang bangkit itu sebagai kegenapan janji Allah kepada nenek moyang mereka. Bagaimana dengan kita? Ancaman yang terjadi bagi orang percaya semestinya tidak membuat kita kecut dan tawar hati. Seringkali Allah mengizinkan ancaman atau tantangan hidup itu sebagai peluang memberitakan Kristus yang bangkit, agar mereka pun mengetahui bahwa keselamatan sejati hanya ada di dalam Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala kemurahan-Mu, kebaikan dan kasih-Mu bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Biarlah firman-Mu ini mengambil bahagian dalam hidup kami. Kami selalu percaya Tuhan akan memelihara, menguatkan kami. Ya Tuhan, berkati seluruh kehidupan kami, dan Tuhan juga memberkati orang tua kami yang dalam usia indah, agar mereka tetap sehat, bahagia di dalam Tuhan. Tuhan berkati keluarga kami. Biarlah damai sejahtera-Mu nyata bagi kehidupan keluarga kami. Engkau menolong saudara-saudara kami yang dalam pergumulan hidup. Bagi yang sakit, kiranya Tuhan hadir untuk menguatkan. Dan bagi saudara-saudara kami yang bergumul karena duka cita, Tuhan Engkau menguatkan dan menghiburkan mereka. Kasih kebaikan-Mu selalu nyata dalam hidup mereka. Ya Tuhan, kami juga bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang menikmati sukacita atas ulang tahun yang dialami pada hari ini. Ya Tuhan, berkati semua yang mendengarkan renungan harian ini. Terima kasih atas kebaikan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau menjaga dan melindungi kami dalam melakukan segala aktivitas pekerjaan kami pada hari ini, sehingga kami tetap menjalani semua itu
di bawah tuntunan dan kasih Tuhan. Ya Bapa di dalam sorga, inilah doa syukur kami, inilah ungkapan terima kasih kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami datang berdoa kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, terima kasih kita boleh mendengarkan renungan harian. Kiranya firman Tuhan menguatkan kita semua untuk menjalani aktivitas kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.